Oke, halo semuanya, balik lagi bersama kita di podcast terbimbing. Yang lain, Nati. Oke, jadi di podcast kita kali ini kita tuh mau bawain suatu apa ya, Topik percintaan, Bray. Ya. tentang yang mungkin bakal relate gitu sama kalian. Iya. Dan juga di sini selain membawa topik percintaan, kita juga akan mendatangkan salah satu narasumber ya. Salah dua dong. Ya, Salah dua narasumber. Ya. dari yang Dari yang toksik banget sampai toksik aja. Oke. sebelumnya perkenalkan, saya Davin. Saya Agung Wahyudi sebagai host dan Saya Davin sebagai co-host. oke. Mungkin gak usah lama-lama Mungkin aja. gak usah lama-lama, boleh. Kita panggilin aja Boleh. narasumbernya. Boleh. Silahkan Oke. narasumber. Selamat datang buat Kak Awa. Halo, Kawa. Gimana? Baik. Boleh dipakai, Kak? Mic-nya. Tes. Tes. Oke. Halo. Boleh perkenalin nama, tempat tinggal atau apapun lah, bebas. Halo teman-teman semuanya. Aku Awa. Aku mahasiswa akhir di Ilmu Komunikasi Unibi. Aku dari Padalarang. tempat tinggalnya. Waduh, ada ladang nih. Kalian dari mana nih? Kalau saya dari Lembang, Oh, jauh ya. Lumayan. KBB tapi. KBB sih masuknya. Oh ya, sama. Iya. Kamu? Kalau aku dari Pasteur, Kak. Pasteur. Ya, Aduh, Aduh, itu. lumayan jauh juga ya. banget itu. Nah, langsung aja nggak sih ke topiknya? Boleh. Boleh. Nah, menurut Kawa, gimana sih toxic relationship di dalam hubungan tuh, suatu hubungan tuh? Namanya juga toxic ya. Ya. Toxic relationship menurut aku itu red flag dalam sebuah hubungan di antara pasangan maupun itu cowok ataupun cewek. Ngomong-ngomong toxic relationship, Ya. apakah Kak Awa pernah mengalami hal tersebut atau nggak pernah atau gimana? Kalau toxic relationship pastinya pernah ya. Pernah. Pernah ya. Kalian pernah gak? Pernah lagi. Pernah. AA pernah? Kayaknya pernah sih. Pernah. Kayaknya ya, Kayaknya. kayaknya. Soalnya kan kayak kalau di toxic relation tuh kadang kita nyadarnya tuh waktu udah beres gitu. Udah beres dalam hubungan. Ya. Iya lagi. Bener lagi. Kalau aku beda. Oh, gimana tuh? Kalau aku nyadar akan hal itu tuh toxic dalam hubungan. Oh, nyadar dari awal gitu, Kak? Enggak awal banget. Ketika udah lumayan beberapa seminggu 2 minggu, sebulan dalam hubungan, aku udah nyadar kalau misalnya dalam hubungan aku tuh udah ngerasa toxic tuh, tapi aku tuh ngerasa kayak denial. Karena kan toxic relationship tuh pasti ada masanya dan ada fasenya itu denial sama perasaan kita kan. Kayak Benar. kita tuh tahu hubungan kita tuh gak sehat, tapi kita tuh nyangkal perasaan itu kalau misalnya pasangan kita tuh pasti bakal berubah dengan lebih baik gitu loh. Kan pernah gak mikir kayak gitu? Kalau aku sih lebih ke ngejalanin toxic relationship sih pernah, Ya. tapi nanggepinnya dengan pasrah gini, Kak. Pasrah aja, iya. Jadi Dulu kamu- sih gitu, gak tahu ya, pikirannya aneh ya. Pokoknya mah misalnya pasangan aku gini gitu, aku pasrah gitu. Meskipun itu yang dibilang toxic relationship, aku pasrah aja sama pasangan aku. Aku percaya lah sama pasangan aku bahwa hal itu tuh nggak bakal menjadi toxic relationship lah gitu. Oh, gak bakal jadi bumerang. Nggak bakal dalam- jadi bumerang. Tapi pas kata Davin bilang, ya, pasti nyadarnya di akhir, itu tuh benar menurut aku. Berarti kamu termasuk hopeless romantic. Iya lagi. Kalau kamu sendiri gimana? Ngalamin fase toxic relationship itu karena denial atau karena hal lain? Karena mungkin karena ya denial sih, Kak. Denial sama. Iya, Denialnya kenapa tuh? karena Kan ngerasa banyak apa hal. ya? Kita tuh kayak ngerasa kurang klop gitu satu sama lain, cuman si hubungan itu tuh
terus dipaksain aja gitu. Oh, karena kayak apa sih bakal baik-baik aja Ya. nih gitu loh. Oke. Menurut kakak, Mm-mm. misalnya si cewek atau si cowok misalnya bilang kasar pada saat ya misalnya marah lah, tapi Iya. ngomong kasar gitu, itu termasuk toxic relationship gak sih menurut kakak? Maupun marahnya untuk kebaikan atau keburukan itu udah termasuk toksik ya. Bahkan red flag. Misalnya, lu mah itu ngomongin Karena itu kasar. termasuk kekerasan Verbal, verbal. iya. Dan aku pernah lagi. Pernah? Iya. Jujur. Jujur. Sakit banget gak sih? Parah. Dan Banget ih cowoknya. kekerasan verbal ini tuh dilakuin sama seorang mahasiswa yang sama-sama satu kampus juga. Oh, Gila gak sih? gila Gila, banget, gila. gila banget. Gak nyangka banget ya. Gak nyangka banget Sekampus. Din. Sekampus. Yang notabene-nya setiap hari tuh pasti bakal ketemu gitu. Nah, Iya, itu bener. dia. Kayak pulang bareng Iya. pasti. Hmm. Tapi tahu-tahu toksiknya seperti itu gitu kan. Nah, ngomongin toxic relationship, kita bakal datangin narasumber satu lagi yang paling kayaknya ngerasa paling toksik banget di suatu hubungan. Waduh. Ya, anak Unibi juga nih, Anak Kak. Unibi juga? Anak Unibi juga. Satu angkatan kah? Iya, satu angkatan sama saya sama dia. Oh, sama kalian. Iya. Oke. Ah, tanpa berlama-lama lagi nggak Kita sih, Bre? panggilin aja kan. Iya, kita panggil aja narasumber kedua. Fedia. Fedia. Oke. Halo Halo, Fedia, Fedia. gimana nih kabarnya nih? Aduh, baik-baik aja nih. Baik aja. Awak. Iya, Fedia. Nah, Fedia, kan dari tadi ngomongin toxic relationship ya. Apakah Fedia pernah mengalami hal tersebut, toxic relationship, atau gimana nih di suatu hubungan yang pernah terjadi di hubungan Fedia? Gitu. Mungkin kalau misalnya apa ya, toxic relationship, pasti orang-orang juga kalau misalnya emang yang pernah ngejalanin hubungan pasti ada apa ya, masanya toksik lah gitu. Mungkin ada beberapa orang yang berubah dari toksik jadi menjadi baik, atau enggak dari baik dulu jadi toksik gitu. Banget sih. Tapi hal berubah itu menurut aku sendiri ya. Kalau misalnya kalian gak dapat pasangan yang tepat, yang benar, nggak mungkin berubah gitu. Menurut aku. Apakah menurut kalian begitu? Menurut aku sih tergantung orangnya juga ya. Kalau misalnya emang orangnya mau berubah, atau emang dia punya kesadaran atas apa ya, toksiknya dia gitu, negatifnya dia. Mungkin kalau misalnya dia orang yang tepat bakal berubah sih. Kalau Iya. misalnya orang yang tepat ya, Bener. orang yang dia mau gitu. Nah, aku pengen nanya nih, Boleh. kenapa sih kayak bisa berubah gitu? Kayak yang darinya sebelumnya tuh nggak toksik, jadi toksik. Nah, malah kayak ada nih kayak yang sebaliknya, yang tadinya toksik jadi nggak toksik. Itu tuh kenapa sih? Kalau menurut aku biasanya kalau yang sebelumnya itu baik-baik aja nih, terus tiba-tiba toksik, itu mungkin karena dia punya fase traumatis di hubungan sebelumnya. Nah, malah dia melantarkan fase traumatis itu tuh ke orang yang baru gitu loh, ke pasangan yang baru. Kan itu jadi bikin trauma ke pasangan barunya kan. Tapi kalau misalnya dari toksik dari awal, itu udah habitat aja sih dari sikap dia. Karena yang kayak gitu kalau misalnya udah dari habitat dan udah dari kebiasaan, itu bakal susah buat diubah gitu loh. Tapi kalau misalnya dari fase baik terus tiba-tiba dia punya fase toksik, itu bakal gampang sih diubah. Karena mindset dia tuh bakal ngerubah kalau misalnya mereka tuh dapat yang tepat, benar kata dia gitu. Ya, saya setuju sih sama tadi, sama apa yang disampaikan sama Kak Awa. Bad habit tuh emang susah gitu buat Susah diubah. banget kan. Karena kayak mereka kalau misalnya udah red flag, ya udah red flag gitu loh. Gak bisa kayak tiba-tiba jadi langsung sempurna jadi green flag gitu loh. Gitu. Nah, yang selanjutnya nih, Awa, aku pengen tahu dong soal misalnya overthinking di suatu hubungan. Ya. Apakah kalian berdua pernah mengalami overthinking di suatu hubungan atau nggak pernah atau gimana? Pasti pernah Pasti dong pernah ya. ya. Apalagi Boleh cewek ya, diceritakan. namanya perasa banget. Notabene
berubah dikit aja kita bingung kan Iya. salah kita di mana. Iya, even typingnya dry Cuek. text Iya. kayak langsung aduh aku salah apa gitu Apalagi kan. ditambah nggak ngomong, kitanya Iya, di tiba-tiba langsung cabut gitu loh, Iya. avoidant gitu Iya, kan aduh, cowoknya. takut Aduh. banget itu. Apalagi yang cowoknya tiba-tiba ngilang seminggu. Lebih ke curhat ya. Itu mah. Aduh, Apakah itu udah dia red pernah- flag banget ya. Dia pernah ngalamin emang? Dia pernah ngalamin? Aduh, pernah nggak ya? Pernah nggak ya nih? Paling kalau misalnya gara-gara marah atau gara-gara gimana ya? Mungkin kalau bahasa Sundanya mah pundung gitu. Nah, oke. Seminggu dibalesnya, aduh itu pernah banget lagi. Pernah seminggu. Pernah. Kamu nggak kayak reach out dia gitu kayak ngechat nyepam atau apa? Karena aku orangnya gengsian kebetulan. gengsian. Atau Iya karena sih. dia emang punya yang baru? Aduh, Kenapa kamu? Never know kan? Never know. Aduh. kalau misalnya curhat di sini nanti ketahuan ya orangnya Oh siapa. iya, Aduh, ketahuan. jangan Bener ya. banget. Nanti bahaya nih. Bener. Atau kita panggilin aja kali orangnya. Atau munculnya di sini ya? Di sini ya editor. Gak ada, jangan boleh. Kalau aku overthinking tuh lebih ke kayak munculnya dari pikiran aku sendiri sih. Misalnya kayak feeling dari feeling. Mm-mm. Kayak aku tuh punya feeling nih jelek ke pasangan aku. Terus aku overthinking sampai di mana aku tuh malah jadi ngejauhin pasangan aku. Terus kayak nanya lah pasangan aku kayak kenapa. Nah kalau dia udah nanya kenapa, baru aku lontarin nih ke overthinkingan aku. Ternyata overthinking aku tuh divalidasi dengan benar. Tambah overthinking dong aku Iya. dalam hubungan gitu loh. Yang paling jelek sih overthinking aku tuh ketika cowok aku WDD ya. Wededet. Lagi WDD-WDD-dan. Rolling. Konvoy. Iya, konvoy. Oh my god. Aku ditinggalin kayak itu ada mungkin dari jam 5 sore sampai jam 2 malam itu gak ada kabar. Itu kita overthinking gak sih sama dia Iya, cewek? iya. Mungkin pacarnya itu lebih ke Persib ya. Lebih ke kakaknya Persib. gitu. Bisa jadi. Tapi Jadi ternyata Persib nomor overthinking aku tuh bukan itu. Terus apa? Overthinking aku dia nonton bareng cewek lain. Waduh, ribet Duh, nih. takut Ribet sih itu. jujur. Itu bikin cowok juga ribet kan, kayak aku berisik nih, overthinking aku berisik, kayak aku nanya kamu di mana gimana, tapi malah dia ngebalasnya bentar ya ini lagi wededet kayak gitu. Itu kan kayak Dipapin nggak buat bukti itu? iya sih, knalpotnya Dipapin. doang. Gak tahu ya, di belakangnya Ya, di takut belakangnya, ada seseorang kan. Iya gitu, itu sih overthinking yang paling jelek. Soalnya nih aku juga pernah lihat di Iya. TikTok yang lagi konvoy itu ada yang dilabrak tuh. Oh Yang iya itu ketahuan. lagi yang lagi viral Gara-gara tuh Pin. selingkuh. Iya. Oh, takut banget tuh siapa? Jadi dia FYP tuh ya? konvoynya sama cewek lain. Sama cewek lain. Ketemu sama cewek yang asli Iya. gitu. Sama si cewek aslinya tuh dirabrak tuh. Oh, takut banget sih. Untung aku jujur. nggak di situ ya. Untung ya nggak di situ. Semoga tidak merasakan di posisi itu ya. Itu Amin. takut banget. Tapi Apalagi mana- banyak orang ya. Benar. Malu. Menurut kalian cowok yang red flag menurut kalian berdua tuh kayak gimana sih? Kalau boleh tahu. Menurut aku dulu. Iya boleh. Menurut aku yang red flag itu yang gimana ya? Mungkin yang hilang tiba-tiba tanpa kejelasan itu udah aduh. Apalagi cowok bingung itu menurut aku red flag ya. Tapi kalau misalnya menghilangnya tuh kan menghilang tuh emang nggak bilang kan? Ya. Mungkin karena Benar. dia narik diri gitu kan, lagi capek gitu sama dunianya. Itu gimana? Mungkin ya dia lagi ada masalah ya yang Iya. kan cowok tuh aku baca-baca di TikTok ya. Mohon maaf. cewek TikTok Cowok nih. tuh kalau misalnya punya masalah lebih bisa kelepasnya ceweknya gitu yang lebih gampang. Bener gak? Bener Jadi, gak? Bener gak? Yang dilepas tuh bentar, hubungan bentar, dulu. Bukan jadi misalnya ada masalah nih, Mm-mm. gak ngelibatin ceweknya, tapi yang dilepas tuh ceweknya. Padahal kita tuh kalau misalnya lagi ada masalah tuh yang dibutuhin yang dicari siapa? Cowok. Pasangan Iya, kan. pasangan. Setuju nggak? Saya sebagai cowok kurang setuju sih. Saya juga kurang Oh, setuju. Berarti kalau misalnya yang ngelepas itu memang bukan kamu aja yang Ya, jadi- tapi dijadiin rumah. Iya. Iya. Oh, berarti itu menurut aku yang red flag tuh kayak gitu ya. Kalau dari Kawa sendiri nih, Kalau menurut aku yang red flag tuh banyak lagi. contohnya deh. Contoh Salah satu yang paling parah. Pengalaman diri sendiri deh. Yang paling parah banget nih, Parah banget dong. centil ya sama cewek lain. Aduh. Maksudnya kayak dia tahu nih dia udah punya pasangan, Mm. tapi dia malah micro cheating gitu loh. Oh. Ngechatin
cewek-cewek gitu loh, yang sampai di mana si cewek itu malah jadi kebaperan sama si cowok itu gitu, malah terus si cowoknya yang dicat sama ceweknya yang dicat sama Cowoknya cowok kecantilan. cowok aku malah ngechat aku. Oh, Kayak kamu siapanya? gitu. Yang ada lu siapanya? Gitu. Itu sih. Emang susah, Bin. Kalian kalau misalnya punya pasangan masih centil sama cewek lain nggak? Kalau dari jelas David? enggak dong. Enggak. Enggak dong. Karena apa nih? Udah ada komitmen. Oke. Kalau- Jadi aku nggak ada komitmen ya. Oh, ya gak tahu itu hubungannya gimana ya? Berarti HTS Just tuh. friend atau Kok bisa pacaran? dibilang HTS tuh? Kalau HTS enggak sih, kayak Oh, juga. enggak. Nah, Kalau HTS tuh ngomongin HTS nih, Dek. Kawa. Aku tuh kan paling nggak bisa ya HTS, harus ada validasi gitu dari. Oh, iya. Paling nggak bisa aku HTS. Apakah kalian berdua bisa HTS dengan seseorang? Bisa banget. Bisa Sama, banget. bisa. Kenapa sih? Paling lama juga deket-deket tuh 1 tahun. Iya sih sama lagi. Ya, Tapi sama. aku tuh hubungan 2 tahun tapi itu tuh awalnya HTS. Iya. Tapi tiba-tiba dia tuh bilang kalau aku tuh pacar dia padahal dia Nah, dia iya aja sih. gak pernah nembak gitu kayak oh berarti dia nganggap sih tapi tiba-tiba tapi ya nggak pernah nembak. iya tapi bingung kan ke kitanya Itu kayaknya dia nggak mau kehilangan fans. oh Dia nggak gitu. mau jauh. Wah parah. Tapi maksudnya tuh kayak kan hubungannya tuh 2 tahun. Iya. 1 tahun tuh kayak masih dianggap HTS gitulah Oke. karena ngerasa gak ditembak kan. Iya. Pas 2 tahun makin kesini mungkin dia makin ngerasa dekat gitu ya. Oke. Jadi dia tuh kayak malah nganggapnya tuh aku pacar dan aku tuh bingung lah kita Ini jadian apa kapan gitu ya ya? gitu. Oke, oke. Sedangkan aku kalau ditanya orang lain kalian tuh hubungannya apa? Ya saya bingung gitu. Tapi kalau dia ditanya orang lain ya dengan lantang kayak ya udah pacaran. Tapi kayak bingung kan ditembaknya Mulainya kapan gitu ya? Terus kayak kitanya pun kayak gak ada kejelasan kayak kita tuh pacaran atau komitmen gimana. Tapi Oke. emang kita sering bareng sih. Mungkin kata cowoknya sih ya apa bilangnya tuh kayak ya udah dengan perlakuannya aja kayak pacaran gitu ya udah kenapa harus nembak katanya. Aduh Itu kayak gitu gak itu sih? jahat Oke, oke. sih. Nih, mungkin buat kalau ada nih tadi cowok yang disebutin sama dia. Nih, kebingungan nih. Kebingungan nih, Kebingungan Bin. nih. Tolong kasih Nggak, pastian. udah ini ya udah beres ya Udah masalahnya beres ya. udah Udah dibicarakan. los. Oke. Udah los. Aduh, kasih tahu jangan ya. Nah, Nanti di belakang aja ya, Oke. bilangnya jadi depan kamera. nah ngomongin soal hubungan. Apakah kalian pernah insecure dalam hubungan? Kayak gimana sih insecure kalian tuh kalau pernah? Dan kalau nggak pernah, kenapa? Aku Gak pernah insecure gitu. Aku juga pernah sih insecure antara kita sama hubungan lain gitu. Insecure dalam hubungan aja. Oh, kalau aku pernahnya insecure dalam hubungan tuh aku ngelihat si cowok tuh lebih high class dari aku gitu. Jadi aku tuh kayak ngerasa apa aku mundur aja, minder aja. Minder. Padahal si cowok kayak ngevalidasiin enggak kok, aku orangnya nggak kayak gitu gitu. Aku nggak mikir ke sana, nggak mikir ke sini. Tapi menurut kakak, kalau cowoknya ngomong gitu, itu menurut kakak kalimat penenang doang gak sih? Iya, bisa jadi. Apa karena kamu pernah mengatakan itu tuh Dia buat mah menenang aja apa pernah. gimana? Jujur pernah. Tapi kayaknya dia tuh tipe cowok yang bukan kayak gitu ya. Hmm. Karena emang dia juga apa sih, aku ngejalanin kedekatan sama dia juga kayak ngerasa sehat juga. Oh, ngerasa sehat juga. Cuman emang dari akunya aja yang mungkin red flag dalam hubungannya tuh aku insecurean terus sama dia. Padahal dia kayak enggak kok, enggak kayak gitu gitu loh. Itu aja sih yang buat bikin Kalau dari insecure. dia, nah. Kalau aku sih paling cowoknya ya yang ngerasa insecure gitu. Oh, Jadi cowoknya malah. iya. Oh. Mungkin kayak si cowoknya tuh ngerasa minder Oh, gitu. ngerasa minder. Dan kayak Oke. tapi menurut aku kalau misalnya aku di posisi itu, kalau misalnya sekali Pernah dua lagi kayak kali gitu? ya apa ya? Kayak ya udah Minder dalam gitu. segi apa sih dia kalau boleh tahu? Mungkin cowok-cowok tuh biasanya mindernya karena finansial ya, Ya, gitu. pendidikan juga Ya. ya. Tapi kalau kayak makin lama kalau cowok Muak. kayak gitu, iya muak. Muak Terus jujur. kayak kita tuh ngerasa ini cowok sebenarnya emang mau atau enggak sih? Iya. Kan kalau mau kan bisa Iya, diperjuangin bingung. gitu Iya. kan. Benar. Orang kitanya juga kalau misalnya dia baik mah kita ya Gas aja Iya. ya. Asal gak mukul gitu asal gak bingung Asal gak gitu. Dan pengalaman aku sih ngedenger temen aku juga ada yang kayak gitu ya, gitu kayak Kayak dari gimana? cowoknya tuh minderan banget Oke. nih, kayak apa ya? Mungkin dia kayak ngerasa minder ceweknya lebih high class gitu. Dan dia tuh kayak ngerasa capek kalau misalnya terus-terusan kayak di apa di push terus
apa ya, ngeluh sama cowoknya karena emang kakaknya suka cowok yang ngeluh gak? Enggak. Kan Enggak, aneh kan, iya. cowok ngeluh Kayak- harusnya berjuangin. Kenapa insecure terus gitu kan? Ya kita juga salah sih. Kita kadang juga suka insecurean Ya, kan. tapi maksudnya jangan ngeluh berlebihan ya Iya sih. guys. Nah, gitu. menurut kalian, misalnya si cowoknya lebih rendah ekonominya, si ceweknya lebih tinggi, menurut kalian hubungan itu bakal berjalan lama atau gimana? Menurut aku nggak bakal bertahan lama. Iya, setuju sih. Mm. Cuman karena ini gak sih kayak si cowok juga pasti bakal overthinking, apa nanti gue dibilang mau kondo ya kayak Iya. gitu kan. Tapi Bener. jatuhnya kan si cewek nggak kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya mereka udah lost contact atau udah nggak pacaran, udah nggak hubungan, pasti si cewek juga ada sisi red flagnya, pasti kayak bakal bilang Ngerendahin ya. iya, ngerendahin. Tapi iya, setuju sih bakal nggak berjalan lama. Menurut dia gimana? Iya, menurut aku juga ya seperti itu, tapi tergantung ceweknya juga. Kalau misalnya ceweknya emang pasangannya bisa apa ya, bisa membangun hubungan dengan baik, Iya. mungkin dikomunikasikan gitu. Pasti Ditambah nggak cowoknya juga dewasa gitu, iya, ngerti. pasti bakalan apa sih, jalan-jalan terus. Tapi kalau misalnya emang si cowoknya ngeluh terus nih, atau enggak dia ngerasa insecure gitu, mungkin bakalan gimana ya, ke ceweknya juga udah Iya. capek kan. Kita juga Iya yang sebelumnya juga apa bilang kalau misalnya ngeluh juga Iya. capek ya kalau misalnya cowok ngeluh terus gitu. Menurut kalian wajar nggak sih kalau misalnya cowok nyari cewek yang lebih tinggi standar ekonominya, standar misalnya apalah pendidikannya? Menurut kalian wajar aja nggak sih? Wajar kalau misalnya si cowoknya juga usaha kayak nyeimbangin gitu loh. Oke. Nggak kayak Luntang lantung atau luntang-lantung. biasa aja Iya. gitu, gak mikirin. Cuman omongan manis aja gitu. Jangan kayak gitu deh. Bener banget nggak Bener Pin? banget gue. Dibuktiin ya Yes. gitu. Kalau tipikal cewek dapin nih, cari cewek yang lebih tinggi ekonominya apa yang serata aja. Kalau bisa sebawah aja, yang di bawah aja sih gue. Oh, yang di bawah, yang di bawah dari dapin. Ekonominya, iya. Biar Oh, kamu yang kenapa, ngelindunginnya kenapa? gitu Iya. ya. Kalau misalnya beli baksonya udah sama aku aja gitu. Iya, iya lagi. Lucu banget lagi. Bukan yang emang gak apa-apa gitu. Bukan yang aduh speed bill aja deh. Aduh Iya. jangan. Karena itu tuh jadi suatu kebanggaan tersendiri Iya, gitu buat benar. saya. Iya Bener, juga sih, bener. Pasti cowok juga ngerasa kayak Superman gak sih kalau misalnya? Iya, bener, Superman banget nih. Aduh. Superman. Dia pengen punya pacar. Aduh sehat nih. Belajar dulu deh. Belajar dulu ya. Belajar dulu. Apa Jadi belajar diri apa nih? sendara sendiri. Iya, oke. Aduh, gimana nih Pin? Cewek-cewek zaman sekarang tuh kebanyakan realistis, Gung. Jadi Iya. sebisa mungkin kita Iya tuh lagi. harus financial freedom dulu lah. Iya Iya lagi. lagi. Kalau Karena kita kayak- udah financial freedom, kayaknya Kayaknya- gayat berapa cewek pun bisa. Iya, bener. Maksudnya apa nih? Tapi Berapa? bener gak sih kayak cowok kalau misalnya emang finansialnya udah tercukupi banget, Mm-mm. dia tuh kayak ngerasa bisa ngejajanin semua cewek gitu, kayak ngebeliin apapun. Bener gak? Bener. Itu bener sih menurut aku. Wow. Menurut aku. Waduh. Tiba-tiba kayak jalan sama ini, jalan sama itu bener. Banget nih. Bener sih kalau Mungkin mereka berdua. Alah. Karena katanya rata-rata ada mungkin 85% cowok gitu deh. Oh, ada ininya, ada apa buktinya? Iya. Ada penelitiannya. Bener itu bener sih menurut aku juga deh. Bener. Kenapa tuh? Menurut Ted apa tadi teh? Bener kan? Iya. Ya bener aja karena misalnya cowok udah mencapai suatu kesuksesan menurut aku, pengen yang menurut aku sendiri ya ini mah. Iya. Aku juga pengen yang seterata dong. Oh, oke. Dia bisa lah beli apapun gitu ya. Iya, jadi nggak bakal ada ketimpangan. Oke. Aku mikir misalnya di suatu kehubungan itu ada ketimpangan, itu nggak bakal lama pasti, dan pasti bakal terlalu banyak konflik. Oke. Terlalu bener banyak sih. konflik itu menurut aku ya. Iya. Nah, ngomong-ngomongin hubungan lagi nih Kak. Hmm? Pernah nggak sih Kakak ngalamin misalnya sama pacar Kakak jarang berkomunikasi gitu, atau komunikasinya tuh berantakan gitu Kak? Pernah lagi. Pernah. Mungkin lagi saat ini ya. Aduh, itu Aduh. Menurut Kakak nih, misalnya dia sadar ya cowoknya ini. dia ngechat di hari Senin.
Dibalas hari Minggu. Bukan. Terus Kak Awanya ngebalas hari Senin juga, tapi si cowoknya langsung hilang gitu udah dibalas tuh. Menurut Kakak itu termasuk komunikasi berantakan gak sih? Banget. Tapi dia tuh sering ketemu sama Kakak. Oh, Kalau studi kasusnya gitu. itu mah nggak apa-apa sih. Oh, nggak apa-apa Karena aku malah. tipe love language yang quality time. Jadi kayak komunikasinya Ketemu aja. Iya, ketemu aja kayak misalnya di WhatsApp tuh cuman ngabarin aku udah di depan ya gitu ya gitu. Di Tapi sini gitu. iya, tapi kalau untuk saat ini dan ngomongin komunikasi, ya sekarang lagi menghadapi komunikasi yang jelek nih. Waduh. Kayak Kritis gitu ya. iya kayak Di atas naik turun. bukan sih, ini mah lebih ke udah ngilang berapa hari ya. Aduh. Itu nih, siapa nih cowoknya Kak Awa yang berapa hari gak balas? Kalau Dea pernah ngalamin gitu gak sih komunikasi berantakan? Kebetulan Apa sering? Kebetulan aku pernah ya di posisi yang dimana aku tuh punya hubungan tapi chattingannya cuma seminggu sekali sih. Kamu kuat? Aku kuat Itu kok. hubungan apa gimana? Itu kayak Hubungan atau apa tuh, Pin? Selalu gitu. CS BCA aja selalu ada. Wah, 24 jam Iya. Tuh. Mungkin 24. karena tergantung gimana orangnya juga gitu ya. itu Karena mending kamu pacaran sama GPT aja deh. Iya. tapi jujur aku gak terlalu mementingkan itu gitu loh. Gak Oh, perlu tapi apa ya, ketemu. Bang? Ya ketemu. Oh, itu mah nggak apa-apa, itu masih nggak main atau gimana gitu. Karena aku juga jujur bukan tipikal orang yang emang suka sering chatan gitu, Iya, kabarin di bener. mana-mana. Kadang aku tuh suka lupa dengan aktivitas aku karena dunia aku tuh bukan cuma kamu Iya, gitu. setuju. Sibuk banget ya. Karena Iya. aku kebetulan kegiatannya banyak banget gitu ya. Jadi kayak kadang lupa buat ngabarin gitu. Kadang terlalu enjoy sama teman-teman apalagi lagi nongkrong Iya, gitu ya. apalagi Karena kalau- aku tuh males kalau misalnya lagi nongkrong nih tiba-tiba di call, tiba-tiba berantem. Aduh, itu ganggu Toxic banget sih kan? itu, Ya toxic kan, banget. Toxic. Iya. Nah, ngomong-ngomongin tadi Kawa bilang ChatGPT gitu. Misalnya ada orang yang curhat percintaannya ke ChatGPT, apanya apakah enggak? Soalnya teman-teman aku bilang, kok jadi jujur. Teman-teman kamu atau kamu nih? Iya, misalnya teman aku chat ke Iya. ChatGPT. Nah, teman-temannya dia tuh bilang, "Ah, lu mah aneh. Gini kayak gak punya teman aja." Menurut Kawa oke-oke aja apa aneh tuh orang? Oke aja sih. Mungkin karena kita kan butuh privacy juga kan. Iya, benar. Nggak mau terlalu oversharing gitu ke orang lain. Ditambah kayak kita juga ke GPT tuh sebenarnya cuman validasi doang gak sih? Iya. Karena kayak misalnya kata A nih, teman kita A. Kata teman kita tuh kayak gini, tapi kata GPT tuh memvalidasikan benar nih kata si A tuh. Nah, kita baru percayanya sama GPT kan, kayak gitu kan. Iya, Karena benar. kayak GPT tuh termasuk sebuah website pengetahuan ya, Iya. yang semua hal tahu Iya. gitu. memanfaatkan teknologi yang ada ya, Iya. yang sudah berkembang Menurut gitu. Dea aneh nggak orang gitu? Menurut aku sih fine-fine aja ya Fine-fine kalau aja. misalnya gitu, apalagi Oke. kita udah curhat ke teman, terus kita mungkin apa ya? Untuk kepala lagi gitu ya. Iya, gitu. Bisa jadi kan GPT ngasih solusi juga kan buat kedepannya kayak gimana biar gak kayak gitu terus. Gitu juga bisa jadi solusi loh. Kalau menurut saya ya, buat temannya Agung, touch home grace deh, Apa itu? Apa tuh? pegang rumput. Oh gitu. Pegang rambut oke. Nah, aku pengen tahu dong soal bahasan tentang misalnya ghosting gitu, tentang ghosting lah. Mm-mm. Soalnya aku tuh pernah lah mengalami hal tersebut Di ghostingnya. di ghosting aku tuh. Aku tuh ghosting. udah effort banget, Kak. Effort banget. Misalnya Udah aku berapa bulan emang hubungannya? udah Dibilang lama. effort. Udah lama sih. Enggak terkait hubungan, enggak terkait kayak HTS gitu pacaran itu. Just Enggak friend. sebenarnya cuma teman. Tapi aku nganggap Teman-teman ini. enggak, bukan dia. Aduh, takut banget Bukan ya, dia. bukan. Terus Nah, aku tuh pernah aku ketemuan sama cewek di Braga nih. Oke. Di Braga. Aku makan lah. Habis dari Braga itu makan. Terus rumah dia tuh emang agak jauh lah. dari kamu. Dari si tempat makannya itu. makan, oh. Nah, deket tuh dari Braga. Dah jauh. Dia tuh harus pokoknya estimasi dia tuh kalau misalnya naik motor atau naik mobil, pokoknya 30 menit lebih ke rumahnya. Jauh banget. Iya. Emang rumahnya di mana tuh? Jangan dong. Daripada Larang aja ke Braga nggak segitunya sih. Iya, yang ini lebih jauh nih. Nah, ngomong-ngomong soal ghosting kan.
Aku tuh pernah nganterin si cewek ini Iya. dari tempat makan ke rumahnya. Dia cuman bilang, "Ya aku juga gimana ya ngomongnya, pokoknya aku tertarik Nggak lah sama berekspek, dia." ya. Tertarik sama dia. Dia tuh aku nganterin ke rumahnya dia. Udahlah beres. Makasih gitu-gitu ngobrol, pokoknya habis nganterin tuh dia tuh. Terus pas aku follow-followan di IG kan, pas ngobrol di warkop itu tuh sempet follow-followan IG. Nah aku tuh ngechat lah pagi-paginya besokannya aku ngechat masih sekolah nggak atau gini-gini. Oh, anak Pas sekolah waktu SMA, ya. waktu SMA, Oh. waktu SMA Bocil masih ya. sekolah, ya masih SMA. sekolah nggak nih? Kamu mau aku jemput, mau aku ajak main lah. Oke, Nah. gentle. Nah dia tuh nggak ngebalas aku. Di Kenapa ya? ghosting. Iya. Pengalaman kau apakah pernah di ghosting seperti aku apa gimana? Pernah di ghosting secara hal lebih Tragis lebih gitu. tragis gitu apa lebih Enggak halus sih. gitu? Alhamdulillahnya nggak pernah merasakan ghosting ya, tapi Alhamdulillah. Awalnya yang nge-ghosting. pernah itu Parah sih banget. pelakunya. Ternyata pelaku ya. Jahat Tapi banget. nggak sampai yang Jahat kayak gini yang banget. abis main gitu, enggak. Ini bahkan belum Masih ketemu. middle lah. Belum ketemu. Belum Ketemu malah. Iya, gitu dong. Oh. Apa di ghostingnya gara-gara gak ngajak ketemu-ketemu gitu, bete, aduh ini orang kenapa Nah, gitu, apakah chattingan terus bosen gitu. Iya. Tapi gitu. sekali ngajak ketemu masa aduh mesti nih oversharing ya? Aduh, Nggak nanti apa-apa ketahuan sih. dong orangnya Jangan siapa. sebut nama Oke. aja. Masa aman. aku diajak angkot date? Waduh, angkot Ya date. enggak, jujur gak apa-apa ya. Cuman kayak di kehidupan kita yang Gen Z ini Heeh. ada hal yang dibilang gengsi gak sih? Iyalah Iya, benar. pasti. Jujur aku mah gak apa-apa pakai motor Anggora juga. motor Anggora yang Jogja itu. Banyak Nyo. bulu. Asal gak dan gitu. Kan jauh ya daripada Larang, harus ngetem dulu kemana nih gitu loh. Di jalannya itu bisa 2 jam, mungkin 1 jam Iya. lebih ya. Nah, Kayak kalau- mudik kalau aja. Dea pernah itu di ghosting. Aku kebetulan pernah nih di ghosting. Sama yang mana, Dek? Kok nanyanya gitu ya? Ya di ghosting pasti pernah lah gitu. Cinta-cinta monyet mungkin ya seperti sebelumnya gitu. Cowok bingung. Coba Oh, kamu kayak paling anti banget sama cowok bingung ya? Ya, cowok harusnya punya planning ke depan gak sih? Setuju sih sebenarnya. Hey, itu. kayaknya nonton. kayaknya pengalaman banget nih. Mungkin sama cowok tapi bingung. ada beberapa cowok yang mungkin lagi bingung, lagi mencari jati dirinya ya, Iya. atau enggak dia lagi memilih pasangan sih. Tapi ya udah sih gak apa-apa ya, kita mah nggak bisa ngatur orang harus kayak gimana ke kita. Ya kan? Betul. Kalau menurut kalian definisi cowok bingung tuh apa sih? Kan kita sebagai cewek juga Ya, merasakan Butuh- cowok bingung ya. butuh arti. Cowok bingung tuh definisinya kenapa sih? Kalau dari Davin sendiri gimana? Alasannya Aku nih juga masih kenapa? gak tahu nih. Wah, ini bingung nih. Cowok Ini bingung cowok ini. bingung. Cowok bingung. Cowok bingung yang dimaksud tuh apa sih gitu? Coba boleh dijelaskan dulu, Kawa? Dari aku ya. Hmm. Ya, kalau misalnya cowok bingung tuh kayak misalnya dia tuh nggak ngerti nih sama perasaan dia atau Denial ya. iya kayak mau tapi ngehindar gitu loh, kayak narik ulur gitu loh. Layangan dong. Iya, kayak gitu contohnya. Tapi menurut aku itu tarik ulur tuh dalam suatu hubungan tuh trik dari suatu cowok gitu. Ya sebenarnya emang gak apa-apa sih kan biar gak bosen juga ya. Cuman Iya, biar kalau nggak bosen. misalnya kayak gini nih. Ini ngomong kasar gak boleh ya? Urang maneh kayak gitu. Boleh aja sih kalau orang mana. Oke. Ya. Misalnya kayak gini dari cowoknya. Orang tuh pengen ke si A tapi kayaknya si A udah punya cowok deh, misalnya kayak gitu. Itu kan labil, Iya, bingung iya. juga kan. Tapi orang tuh pengen, tapi kayaknya orang mendingan ngejauh dulu deh. Biar dia juga penasaran gitu loh. Tapi orang tuh pengen kayak itu kan jadi bingung kan, dia tuh sebenarnya mau atau enggak gitu loh itu. Kalau menurut Kak Awa, misalnya temen aku, misalnya setiap lihat cewek tuh, misalnya lihat cewek tuh, matanya, matanya kayak Cantik banget yang 360 derajat deh. Aduh. Ngerti gak sih? Aku juga punya Misalnya- temen lagi gak kayak gitu. Oh iya, misalnya punya teman Kayak gini. kalau misalnya lihat "Ih, itu Lihat, cantik Iya. lihat cewek jalan, tek tek tek, gini, wah. bukan kamu Nah, kan, bukan setiap- Davin kan. Bukan dong. Nah dia tuh misalnya teman aku tuh bilang, wah cakep nih si cewek ini, tapi nggak mau dideketin. Oke, Nah menurut kakak itu termasuk cowok bingung gak sih? enggak juga sih. Oh enggak. Mungkin Oke. itu hanya tertarik Iya, dari looks-nya iya, gitu. itu cuman ya wajar kayak- dong.
apa ya, memuji atraktif manusia gitu ya, yang memuji cantik doang. gitu. Karena nggak punya keinginan buat deket kan, cuman kayak Muji-muji aja, Ya, muji aja kayak kan. amaze mungkin dengan atau looknya. ada nih Oh nggak tahu teman saya itu mah ya. teman Iya. teman kamu. Iya teman saya itu. Oke. Saya nyadarnya suka kamu sih. Lah. Nah, kita dari tadi udah ngobrolin berapa topik kan Iya. ya. Oke. Dari semua itu tuh kalian kayak ada ngerasa gak sih buat susah move on sama seseorang? Kalau misalnya susah move on mah ada ya, tapi yang susah banget sampai bertahun-tahun kayak gitu enggak sih. Paling kayak ada di fase susah move onnya yang labil, kayak ini sebenarnya kita udah move on atau belum ya, aku masih keinget, kayak masih ngecekin sosmednya gitu. Itu Cek followersnya enggak itu nih? bisa move on gak sih kalau orang kayak gitu? Itu Sering masuknya. Iya. Menurut aku ya. Kayak ini ada yang ngomen cewek, ada yang komen gak ya? Overthinking ya, takut Iya, aduh itu. deket sama cewek lain gak ya, aduh. Kalau misalnya ngomongin soal susah move on nih, buat kalian berdua, emang bener first love itu susah dilupain? First love ya? Di Cinta aku pertama. enggak sih. Kalau udah, Kalau aku sih masalah first love itu apa ya? Menurut aku gak gimana yang aku rasain ya. Mungkin kayak dari perlakuannya, kalau misalnya dia walaupun bukan cinta pertama tapi perlakuan yang bikin kita luluh itu bisa di Experience sebenarnya. first experience gitu. Susah sih dilupainnya karena mungkin kitanya juga kayak ngerasa aduh kita baru nih Iya. dilakuin kayak gini. Paling move onnya ke first experience Iya, ya. itu setuju aku juga. Karena kalau first love tuh kayak first love aku mungkin lagi SD Karena ya? asalnya kalau misalnya toksik sama aja ya. iya, SD gak juga itu masih kanak-kanak ya. Cinta monyet. SMP mungkin. SMP nih. Nah, gimana Pin? Menurut kamu kalau first love itu? First love ya. Kalau menurut aku first love tuh Soalnya menurut aku susah dilupain. Menurut aku ya. karena adanya first experience juga kali ya. Jadi emang agak susah buat dilupain sih kalau menurutku juga. Jadi first love-nya tuh kebanyakan first experience-nya Juga gitu. gitu. Hmm. Experience Oh. juga. Kalau ini first love-nya aja, first Oh, first experience. aja. Waduh, ngomong-ngomong. Tapi aku nganggapnya kalau first experience itu jadi first love gitu. Emang Apa ya? ya? Karena terbawa ini Oh, mungkin terbawa ya kayak suasananya. oh ini aku baru merasakan kan ini tuh cinta. cintanya. Nah, ngomong-ngomong Bikin first kaget love. juga iya sih. Ngomong-ngomongin first love. Cinta pertama kali kalian di umur berapa sih? Kalau boleh tahu. Kalau cinta pertama Cinta banget pertama ya. nih. Duh, kapan ya? SMP mungkin ya. SMP. Waduh, nakal nih. Aduh. Oh, emang kalian kapan? Lah, Bin, Kan ada kasih ada tahu. yang SD. Aku baru tadi. Baru tadi kamu. Waduh, sama siapa nih? Udah ketemu jalan. Mm-mm. Wah. Si jujur, serius jujur. Kapan? SD? SD enggak sih kayaknya. Kalau SD tuh lebih ke Cinta monyet. iya. Kalau yang emang benar-benar klop gitu, pengen banget gitu SMP deh kayaknya. SMP. Bukan sama-sama Sama SMP sih, kok. aku juga SMP. Awalnya SMP juga pun SMP. aku mau ke SMA ya. Oke, itu fase remaja banget ya. Kerasa banget ya. Nah, menurut kalian misalnya ada hubungan seseorang sampai 5 tahun sampai 10 tahun. Menurut kalian efektif gak sih? Tapi menurut aku misalnya hubungan lebih dari 5 tahun mendingan nyicil motor aja gitu. Iya, Ya, mendingan setuju. cicil rumah itu udah bisa kebayar ya. Iya. Menurut kalian efektif apa enggak? Efektif kalau misalnya ujungnya emang diseriusin Oh sih. ya. Kalau misalnya buang-buang waktu buat apa? Kalau misalnya nggak terpilih tuh ruginya ke kita lagi Iya. ya, kayak ngabisin waktu sama orang yang Iya. salah. Jadi ke kitanya juga, aduh ngapain ya kemarin-kemarin sama orang ini lama banget. Iya, 5 Terus tahun gak jadi loh gitu. tujuannya gitu, Iya. kayak jujur buang waktu sih itu. 5 tahun terus di dalam hubungan itu tuh ngerasain toksik itu kata Aduh, aku itu nggak akan udah bener Lebih sih. parah sih kalau misalnya udah. Tapi toxic kalau sih. misalnya 5 tahun makin berkembang, bervalue gitu masing-masingnya kayak itu oke, itu boleh. Nah, menurut kalian nih, kalau misalnya di suatu hubungan laki-lakinya dominan gitu, yang Maskulin. lebih alfa gitu, itu hubungan itu menurut aku ya bakal lebih panjang. Apa Setuju kalian sih. setuju? Setuju. sih. Setuju. Karena kalau misalnya cewek yang lebih Satu-satu dong. Oke, Gimana iya, sih satu. ini jangan berantem. Mungkin karena kita pernah maskulin. Iya. Aduh. Gimana? Kamu dulu aja. aku
Ya karena menurut aku kunci hubungan tuh dari cowoknya nggak sih? Iya, bener. Dari meskipun dua-duanya berjalan, Iya. tapi pondasi cowok tuh harus Kuat, dalam lebih hubungan. kuat, Nah, gitu. Karena ada yang namanya kan cowok tuh pemimpin gitu, cowok kepala keluarga, bener. makanya yang dimana cowok tuh harus lebih maskulin, lebih Dominan. lebih mendahulukan dibanding perempuan gitu. Nah, Itu sih. kalau kalian pacaran, apakah penting bertukaran password IG Enggak, atau enggak sih. apa? Nggak penting. Enggak. Penting. Karena kayak Privacy gak sih? iya ditambah jujur itu udah termasuk toksik sih. Iya lagi. Apalagi pusat berantemnya tuh kadang dari situ ya. Apalagi kalau misalnya nyimpen DM yang Apalagi WA webnya harus dilogin sama laptop ceweknya. Wah, Aduh, itu mah toksik banget ya. Tapi ada loh cowok toksik yang udah kamu ini aku udah kasih email aku IG Sampai email password ya. itu. sampai email ya. Pas udah dibuka beneran bener kebuka yang kayak gitu. Aduh, yang bikin kayak sakit hati. Pas udah kebuktian kayak gitu kan salahnya Toksik apa kan, gitu. jadi ujung-ujungnya berantem lagi, Iya. diungkit lagi. Iya gitu. Aneh sih menurut aku. Jangan kalau sih, jangan IG tukeran. gitu. Iya, karena kayak buat apa anjir gitu. Iya lagi. Buat Kecuali kalau misalnya apa ya, udah ngehapus masa lalu mungkin ya, udah berdamai atau gimana gitu, udah apa sih, ngelupain masa lalu. Karena kadang kalau misalnya kayak gitu tuh yang diperdebatin tuh masa lalu, kenapa sih masih nyimpen Iya. DM-an yang dulu gitu, kamu masih Oh, gabung kalian atau mempermasalahkan gimana? dengan DM-an misalnya yang dulu yang gitu. dulu gitu. Heeh. Ya jujur sih kalau misalnya ngelihat kayak kadang it's okay ya, tapi kalau misalnya udah gimana ya, chattingan yang romantis gitu ya, kita tuh kayak ngebandingin gitu chatan kita sama dia tuh gimana. Mungkin si cowoknya tuh lebih apa sih, lebih ngerasa sayangnya sama dia, sedangkan kita tuh gak dapat perlakuan itu, jadi overthinking juga ya. Kenapa nih? Tapi menurut aku mah itu mah cuma di pikiran kamu aja. Oh, berarti itu Iya, overthinkingnya. overthinkingnya. Ya wajar dong, cewek Kayak ini perasa aja ya. podcastnya Iya. terbimbing. Terbimbing. Davin, apakah pernah mengalami hubungan yang gimana sih, Pin? Yang menurut Tuker kamu password hubungan gitu. Tuker password gitu? Oh enggak sih, kalau aku enggak. Karena kalau aku misalkan memulai sebuah hubungan tuh lebih ke aku percaya satu sama lain aja gitu. Jadi emang kuncinya tuh saling percaya aja. Iya betul. Terus kalau misalnya udah tukeran password sosmed tiba-tiba ke bank gimana? Iya lagi. Kan tiba-tiba duit kita habis gitu Iya. ya. Takut banget itu dibobol. Iya. Nah, kita udah berbincang lama nih sama kalian berdua. Buat kalian berdua makasih juga udah datang di podcast ini. Makasih banget. Makasih juga nih. Nah, nantilah ya ininya kopi atau apanya nanti di akhir. Aduh, itu di-cut deh harusnya. Kita slogan dulu kali ya, Pin. Slogan. Boleh. Apa nih slogannya? Buat penutupnya. Apa, Pin? Tadi Overthink terbimbing, yang lain nothing. boleh dari Davin. Overthink terbimbing gitu. Overthink terbimbing. Yang lain nothing. Ting. Dadah.